Verklaat. Lah ini kan seakan-akan ada dua ketentuan yang berbeda begitu Bapak, yang bertentangan. Nah, ini itu tidak ada perbedaan sebetulnya, karena sesuai dengan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Bincang-Bincang Pentagon, yang nantinya akan rutin hadir di kanal YouTube Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Media, yang pastinya akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa dan menginspirasi. Perkenalkan, nama saya Mahdi Haidar selaku host. Dan kebetulan telah hadir bersama kita semua Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Bapak Dr. Andes Haji Abdullah SHMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, tema pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kekuasaan kehakiman. Nah, kenapa sih kok kita ini harus membahas tema kekuasaan kehakiman? Karena sesuai dengan podcast yang sebelumnya, bahwa dijelaskan tujuan diadakannya podcast ini untuk sebagai sarana ikhtiar Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam memberikan informasi kepada publik mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan. Kegiatan dimaksud bisa berupa kegiatan justisial maupun kegiatan non-justisial. Kegiatan justisial itu berarti kegiatan yang berhubungan langsung dengan penyelesaian perkara dan administrasi keperkaraan. Sedangkan kegiatan non-justisial berarti kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas penyelesaian perkara maupun administrasi keperkaraan. Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai pengadilan tingkat banding memiliki core bisnis, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat banding terhadap perkara-perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama. Karena core bisnis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo itu berkaitan dengan memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama, maka ini tidak bisa dipisahkan atau sangat berhubungan erat dengan ide kekuasaan kehakiman. Mengapa? Karena ide kekuasaan kehakiman ini adalah landasan filosofis bagi setiap pengadilan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas justisialnya. Nah, oleh karena itu langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita. Nah, ini mungkin kawan PTA ini perlu pencerahan Bapak terkait apa sih ide kekuasaan kehakiman itu Pak? Silakan Pak. Terima kasih Pak Haidar. Kekuasaan kehakiman didefinisikan adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Jadi ini bisa kita lihat di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Demikian Pak Hada. Baik Bapak. Untuk aktornya Bapak atau pelaku dari kekuasaan kehakiman itu sendiri siapa saja ya Pak? Ya, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh dua lembaga. Pertama adalah Mahkamah Konstitusi dan yang kedua adalah Mahkamah Agung, yang tentunya dibantu dengan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya. Nah, diantaranya adalah Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. Nah, ini bisa dilihat di bab 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Demikian Pak Haidar. Baik Bapak, berarti ada dua pelaku utama gitu ya, pelaku krusial dari kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung
dibantu dengan pengadilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi begitu Pak. Nah, ini muncul pertanyaan Bapak dari sobat PTA ini. Kalau kita kuliah dulu itu kan lazim dikenal istilah metanorma begitu Pak, atau metakaidah atau asas yang melatar belakangi munculnya norma. Nah, kalau dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini Bapak, mungkin apakah ada asas-asas tertentunya begitu Pak? Ya, baik Pak Haidar, ada beberapa asas yang harus dipedomani. Pertama adalah asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana diartikan tidak berbelit-belit, tetapi bagaimana peradilan itu dilakukan dengan sewajarnya. Cepat dilakukan dengan tidak dilama-lamakan, sesuai dengan tahapan-tahapan peradilan, dan kemudian juga biaya ringan, biaya yang dibebankan kepada masyarakat tentunya disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, dan ini akan dituangkan di dalam SK terkait dengan panjar biaya perkara oleh ketua pengadilan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah asas equality before the law. Ini adalah asas di mana para pihak yang berperkara itu harus diperlakukan sama di mata hukum. Tidak ada diskriminasi antara para pihak, baik itu dari masyarakat yang berbeda ekonominya maupun berbeda keluarga negaraannya atau rasnya dan lain sebagainya. Semua sama, diperlakukan sama di mata hukum. Kemudian yang berikutnya adalah asas hakim pasif. Di sini hakim, jika tidak ada perkara yang diajukan kepada hakim, maka hakim bersifat menunggu datangnya perkara sehingga ada perkara yang diajukan kepadanya, kemudian baru diperiksa, disidangkan, diadili, dan diputuskan. Hakim tidak boleh mencari-cari perkara agar bisa memutus dan mengadili perkara itu. Kemudian ada asas hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas. Nah, di sini ada kaitannya dengan juga hakim dianggap tahu akan hukum atau ius curiae novit. Jika ada perkara kemudian sudah diajukan, nah, maka hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya atau belum ada ketentuannya, tetapi hakim harus menggali tentang hukum terkait dengan kasus atau perkara yang diajukan kepadanya. Ini. Kemudian asas yang berikutnya adalah asas terbuka untuk umum. Ini adalah dimaksudkan untuk lebih menjamin objektivitas kekuasaan kehakiman, kecuali dalam hal-hal yang dikecualikan oleh undang-undang terkait dengan seperti masalah perceraian, masalah asusila, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah untuk terjaminnya objektivitas peradilan atau kekuasaan kehakiman. Jadi peradilan dilaksanakan dengan fair play. Saya rasa seperti itu Pak Haidar. Baik Bapak, ini menarik sekali karena membahas soal asas itu Pak. Lah ini satu lagi yang muncul pertanyaan bagi kawan PTA, yaitu mengenai asas ius curiae novit Bapak. Asas ius curiae novit itu kan diartikan sebagai hakim dianggap tahu hukum. Konsekuensinya hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada norma yang mengatur gitu Bapak ya. Tetapi kalau membaca di bukunya Yahya Harahap yang berkaitan dengan eksepsi itu Bapak,
itu dijelaskan apabila ada surat gugatan, apabila ada gugatan yang fundamentum petendinya atau positanya tidak menjelaskan mengenai dasar hukum atau rehkron, maka dianggap gugatannya itu obskur karena tidak memenuhi unsur indudelik in bipalde konklusi atau kesimpulan yang terang dan jelas, begitu Bapak. Nah, ini oleh Yaya Harahap, hakim wajib atau diharuskan untuk tidak menerima perkara atau NO need over vanklit verklat. Lah ini kan seakan-akan ada dua ketentuan yang berbeda, begitu Bapak, yang bertentangan. Nah ini kalau menurut Bapak bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Haidil. Jadi kalau kaitannya dengan itu tidak ada perbedaan sebetulnya, karena sesuai dengan yang ditentukan bahwa suatu gugatan itu harus memenuhi unsur-unsurnya. Pertama adalah adanya identitas para pihak yang jelas, kedudukan yang jelas, kemudian ada posita yang di sana harus menjelaskan peristiwa hukum dan dasar hukum, dan kemudian ada petitum yaitu tuntutan atau apa yang diminta. Apabila tuntutan yang telah dilaksanakan, yang telah diajukan dan kemudian tidak dilengkapi atau tidak didasari dengan peristiwa-peristiwa hukum yang mendasari tuntutan itu, maka tentunya ini tidak dapat diterima. Bukan ditolak tetapi tidak dapat diterima. Artinya apa? Ini baru tahapan pemeriksaan formalitas dari suatu gugatan. Jadi belum masuk di dalam materi gugatan, karena unsur-unsur yang ada di dalam gugatan itu tidak terpenuhi, maka mengakibatkan suatu tuntutan atau gugatan itu tidak diterima. Artinya apa? Beda dengan ditolak dengan tidak diterima. Ditolak adalah apabila sudah memeriksa materi pokok perkaranya dan telah melewati tahap pembuktian, tetapi penggugat atau yang menuntut itu tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Adapun tidak diterima, itu perkaranya atau materi pokok tuntutannya belum diperiksa. Artinya dia bisa mengajukan gugatan ulang setelah memperbaiki gugatannya, telah lengkap gugatannya, dasar-dasarnya dan peristiwa-peristiwa hukumnya telah lengkap dan sesuai dengan apa yang dituntut. Jadi dengan demikian tidak ada perbedaan antara yang jus coronavit yang menolak dan kaitannya dengan eksepsi yang tidak diterima tersebut. Demikian Pak. Baik Bapak, ini sangat komprehensif sekali jawabannya, sudah sangat menjawab. Berarti tidak diterimanya gugatan itu karena tidak memenuhi syarat formil, begitu ya, Bapak ya? Seperti itulah. Ya, belum sampai masuk pokok perkara, begitu Bapaknya. Nah ini sudah menjawab sekali dari pertanyaan kawan BTA. Selanjutnya ini Bapak, dalam tataran pelaksanaan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu kan juga dijelaskan mengenai kedudukan pejabat Bapak. Nah itu mungkin bisa dijelaskan Bapak. Ya, dalam kekuasaan kehakiman ada hakim di sana yang tugasnya adalah memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Satu hakim, kemudian juga ada panitra yang tugasnya adalah melaksanakan administrasi peradilan. Di sana dia administrasi perkara, dia yang melaksanakan dan mengontrol dan mengawasinya. Kemudian dia juga punya tugas untuk membantu persidangan hakim, dan kemudian juga sekaligus punya tugas untuk melaksanakan
putusan hakim kaitannya dengan perdata. Kemudian di samping ada hakim, ada panitera, juga ada sekretaris. Ini adalah tugasnya melaksanakan segala administrasi sekretariatan umum atau administrasi umum yang ada kepegawaian, ada keuangan dan lain sebagainya. Nah, ini saling membantu sebagai supporting unit ya, membantu panitera yang melaksanakan koordinasi tadi. Nah, saya rasa begitu. Baik Bapak. Ya. Untuk ini Pak, tahap terakhir dari implementasi kekuasaan kehakiman atau yang berkaitan dengan produk pengadilan Bapak, yaitu putusan, pelaksanaan putusan yang biasa orang menyebutnya sebagai mahkotanya ketua pengadilan begitu Bapak. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Bapak terkait mekanisme bagaimana sih menjalankan putusan pengadilan itu Pak? Ya, putusan hakim akan bisa dijalankan ada beberapa ketentuan. Pertama adalah putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, tidak ada lagi upaya banding lagi, upaya hukum lagi. Nah, ini satu. Kemudian dilaksanakan berdasarkan permintaan oleh yang pemohon eksekusi, pemohon pelaksanaan putusan itu. Kemudian tentunya akan dipanggil para pihak untuk disebut sidang al-mani. Artinya para pihak yang akan dieksekusi itu akan diperingatkan untuk melaksanakan putusan dengan sukarela. Tetapi kalau tidak, maka tentunya eksekusi akan dilaksanakan. Siapa yang melaksanakan? Kaitannya dengan perdata itu akan dilaksanakan oleh panitera atau jurusita. Kaitannya dengan pidana tentu dia akan dilaksanakan oleh jaksa, itu yang melaksanakan. Saya rasa itu Pak Haidar. Baik Bapak, berarti termasuk pengadilan agama juga pengadilan agama termasuk perkara perdata ya, perdata agama. Jadi memenuhi mekanisme permohonan, kemudian permohonan eksekusi, kemudian tentunya akan dilaksanakan pemanggilan untuk diamanin, dan kemudian berikutnya apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, maka tentunya akan dilaksanakan eksekusi atau pelaksanaan putusan secara paksa oleh pengadilan. Demikian. Baik Bapak, saya rasa cukup Bapak sudah menjawab semua pertanyaan dari Sobat PTA. Terima kasih atas kehadirannya Bapak, atas pencerahannya. Sama-sama bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita cukupkan pertemuan kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PTA Gorontalo hebat.